Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Jamaluddin dengan NPM 213040057. Saya mahasiswa Universitas Pasundan, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh dosen yang terhormat, yaitu Ibu Ririn selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Nah, kali ini saya akan ngebahas soal yang kasus keduanya. Yang kasus pertamanya sudah di video sebelumnya, kalian bisa tonton. Dan ya, jadi untuk kasus nomor 2 ini dikasih studi kasusnya seperti ini. Tim peneliti COVID-19 Fakultas Kedokteran mengumpulkan data seperti ini. Oke, saya langsung jawab aja pertanyaan yang di bagian B. Sebenarnya saya sudah menyiapkan jawabannya, jadi supaya mempersingkat waktu, jadi saya cuma menjelaskan saja. Jadi di bagian B ini, di poin pertama, jawabannya seperti ini, yang mana kolom yang masuk ke fitur itu usia, jenis kelamin, riwayat perjalanan, dan riwayat vaksinasi. Karena ini tuh menentukan hasil dari risikonya. Dan sedangkan yang masuk ke target kelas itu kolom tingkat resiko, yang mana tingkat resiko ini didapatkan hasilnya dari fitur-fitur tersebut gitu. Kemudian di bagian B poin 2 itu sebutkan tipe data dari setiap kolom, yang mana no ini masuknya ke label karena ini tuh setara semua, tidak maksud apa-apa, jadi hanya pertanda doang, jadi masuknya ke label. Kemudian usia itu masuknya ke interval karena interval sendiri memiliki sifat batas bawah dan batas akhirnya gitu, yang mana contohnya dalam usia itu di bawah 17 tahun itu masuknya ke anak-anak, kemudian 17 tahun ke atas masuknya ke remaja, terus 30 tahun ke atas itu masuknya dewasa, terus 55 tahun ke atas masuknya ke tua gitu. Nah, yang mana itu tuh menurut saya masuknya ke interval cocoknya gitu. Kemudian di jenis kelamin itu saya masukkan ke label karena ini semua setara ya, mau laki-laki perempuan itu setara, jadi cuman tanda doang gitu. Terus riwayat perjalanan juga sama label, hanya seperti ya atau tidak doang gitu. Kemudian riwayat vaksinasi juga sama label. Dan untuk tingkat risiko itu ordinal karena ini tidak setara, tinggi itu beda value-nya gitu, dengan rendah dengan sedang juga gitu, tingkatnya gitu, tingkatannya memiliki tingkatannya yang berbeda gitu. Ini masuknya ke ordinal. Kemudian di poin 3 itu menyuruh membuat tabel ya, tabel baru hasil perubahan, yang mana anak-anak itu jika usianya di bawah 17 tahun itu anak-anak dan sebagainya. Nah, saya membuat seperti ini jadinya, yang mana saya ambil dari yang ini 17 tahun usia, saya masukkan ke sini. Dan untuk tinggi, rendah, sedang karena ini kelas jadi harus dimasukkan gitu. Dan di sini total yang mana saya mengambil dari data tabel tersebut yang tadi, yang ini nih, yang mana saya ngecek kalau misalnya usia di bawah 17 tahun itu ada yang kelasnya tinggi atau enggak gitu. Di sini nggak ada ya. Kita ambil contoh misal yang usianya 30 tahun ke atas dan tinggi gitu ya, si tingkat resikonya tinggi. Nah, ini 30 tahun ke atas tinggi, jadi masuknya ke sini, nanti dicari ditambah ke sini, ini nanti ditotalin seperti itu untuk tabelnya. Nah, kemudian di bagian C nya itu lakukan perhitungan probabilitas statistik terhadap data hasil B.IV, yang mana B.IV berarti B.IV maksudnya yang ini kan ya. Jadi kalau misalnya ini, nah B.IV berarti yang 4 ini ya, mungkin yang saya tangkap seperti itu ya. Jadi nilai dari ini tuh apa hasilnya, dan yang saya dapatkan itu yaitu 2 gitu, karena ini tuh diambil lagi dari
ya sama, saya mengkalkulasikan dari tabel ini juga gitu, seperti yang kasus pertama sebelumnya, yang mana ini tuh diambil dari misal tua itu rendah, dan yang mana tua itu di 55 ke atas, apakah ada tua rendah gitu ya. Kita cek di sini rendah, terus tua, rendah, oh ini nih yang perempuan. Nah ini masuk ke hitung 1, tadi itu ada 2, berarti kita cek lagi ada nggak rendah yang di atas 55, rendah di atas 55, karena tua ya, rendah 1 rendah. Nah ini nih ada lagi laki-laki, jadi 2. Nah dapatnya dari situ, nanti di akumulasikan ke sini gitu. Ini juga sama dari sini, ini pun sama kayak yang di kasus yang pertama di video sebelumnya, saya mendapatkan juga dari sana gitu ya, tingginya ada berapa, rendahnya ada berapa, sedangnya ada berapa, terus dihitung ininya probabilitasnya. Contoh, ini tingginya ada 6 dari sini nih, 1 2 3 4 5 6, dan total dari ini itu ada 16. Jadi 6 per 16 itu bisa kita sederhanakan lagi jadi dibagi 2 itu 3/8 kayak gitu. Kemudian jenis kelamin pun saya sama, dicarinya seperti itu dan seterusnya. Kemudian di soal terakhir itu mana ya, yang ini ya, lakukan prediksi untuk data berikut, yang mana data awalnya itu seperti ini kan ya. Nah yang mana saya akan mengisi ininya, jadi cara mencarinya saya seperti ini. Untuk bagian pertama yang mana mencari usia, misalnya usia 41 laki-laki, terus lewat perjalanannya ya, terus lewat vaksinasinya sudah. Nah probabilitas resiko tingginya seperti apa? Nah yang mana saya kayak gini, tinggi sama dengan P dalam kurung tinggi jika usia 41 dan jenis kelamin laki-laki, dan riwayat perjalanan ya, dan riwayat vaksinasinya sudah divaksin gitu. Nah saya cari dengan rumus yang di video kasus pertama juga seperti itu. Tinggal saya breakdown lagi aja nih rumusnya, jadi seperti ini turunannya, yang mana tinggi dengan tingkat tinggi ini dengan usia 41 kita cek tinggi 41, tinggi usia 41 itu dewasa. Nah ini 1 masuk ke sini, mana ya, ini 1. Kemudian dan seterusnya ini dicek juga laki-laki, jenis kelamin laki-laki dengan ini tinggi berapa, dan menjadi seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya. Nah jadi ini tuh simpelnya tinggal ngikutin rumusnya, lihat tabel-tabel yang sudah saya buat juga ya, yang ini nih gitu, dan jadinya hasilnya seperti ini ya, 0,60 dan ini kesimpulannya tingkat resikonya ya pasti kenanya tinggi gitu, karena probabilitas yang tertingginya itu resiko tinggi. Nah ini juga sama tinggi karena probabilitas resikonya tinggi dibanding yang rendah ini, dibanding kedua ini. Nah kecuali ini nih, ini rendah karena tingkat probabilitas resiko tingginya 0 dan probabilitas resiko sedangnya 0, yang paling ada nilainya itu di rendah, jadi masuknya ke rendah. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih yang sudah nonton.